Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi. Jadi salam kita bahwa setiap pagi, setiap siang atau setiap sore kita tetap semangat pagi. Karena begitu bangun tidur kita tetap semangat pagi. Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, kita berjumpa kembali di podcast. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini dari salah satu PKSM Provinsi Banten. Nanti kita akan banyak mengupas terkait dengan aktivitas PKSM itu seperti apa. Nah, kali ini kita berada di mana ini, Pak? Tepatnya ya? Oh, Ujung Tebu. Nah, dalam hal aktivitas kita nanti kita akan melakukan obrolan ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan pengetahuan bagi Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Mungkin sebelum kita lebih detail Pak kaitan dengan nanti aktivitas Bapak keseharian, mungkin bisa memperkenalkan diri Pak, nama lengkap, keluarga, kemudian tempat tinggal gitu. Terima kasih, nama saya Hujanis Syah dari PKSM Provinsi Banten, tepatnya di Kecamatan Pontirta, Pontang Tirta Tenara. Alhamdulillah, saya jadi PKSM semenjak tahun 2018 sampai sekarang. Kegiatan saya adalah di mangrove, jadi silvofishery. Mangrove itu adalah sangat unik sekali, adalah pohon mangrove, adalah pohon yang untuk kita dalam arti penyerapan udara cukup baik, oksigen, dalam arti mangrove ini adalah berbeda dengan pohon biasa. Nah, Pak Huja ini ya. Tapi panggilan berarti Pak Huja. Pak Huja ya. Nah, sebelum kita nanti bahas lebih lanjut gitu ya kaitan dengan mangrove ya, nanti kaitan dengan aktivitas di mangrove. Tadi perkenalan kayaknya belum lengkap deh. Kalau berkeluarga, betul ya. kalau keluarga, istri, anak berapa? Kebetulan saya sementara punya istri satu. Alhamdulillah. Anak saya 4. Anak 4. Anak saya 4. Kemudian yang meninggal 2, tinggal 2. Yang dua-duanya sudah menikah. Jadi anak saya yang pertama punya anak namanya Cucu. Anak yang kedua punya anak namanya Cucu. Kalaupun anak yang cucunya punya anak namanya Cicit, saya panggilnya apa? Gitu ya. Saya alhamdulillah sudah punya cucu. Pak Huja, dari sisi aktivitas kan tadi Bapak sampaikan PKSM dari tahun 2018. 2018. Nah, kenapa Bapak waktu itu tertarik bisa masuk PKSM? Kenapa? Atau kalau nggak ada kerjaan kepepet atau gimana? Oh iya, sebenarnya artinya ya PKSM ini artinya penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Artinya saya dulu aktivitas di lingkungan, dulu punya lembaga namanya BALHI, Banten Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, kebetulan bergerak di lingkungan. Nah, sempat saya sebelum ke mangrove di bank sampah. Oh, di bank sampah sempat ya? Artinya berarti sebelum 2018 itu sudah aktif di bank sampah? Belum, artinya di lingkungan. Oh, di lingkungan. Bukan apa, di lingkungan umum gitu. Iya, di masyarakat ya. Nah, berarti artinya 2018 sudah bergerak di lingkungan hidup dan kehutanan. Sudah bergerak di lembaga swadaya lah ya gitu. Nah, waktu itu kok bisa masuk ke PKSM, maka dapat informasi atau ada open recruitment? Sementara itu dapat informasi dari beberapa teman, katanya PKSM ada lowongan katanya. Oh gitu. Saya sih ternyata nggak masuk, coba aja gitu kan. Karena memang saya di deadline terakhir katanya coba aja PKSM masuk. Waktu itu kan orang dinas sendiri tidak memberikan rekomendasi. Masuk atas lembaga aja. Oh gitu. Tertarik bukan karena gaji ya? Bukan. Uang itu 1 juta itunya kan. Oh iya. Karena ingin pengabdian ya. Makanya saya nggak ikut terima honor, saya biarin aja gitu. Tapi kalau telat saya tanya gitu. Oh gitu. Artinya waktu jadi PKSM itu memang inisiatif karena pengen pengabdiannya lebih ya. Artinya banyak kesempatan supaya bisa berdekatan dengan masyarakat. Nah, kaitan tadi, artinya PKSM ini kan kegiatannya terus ya di lapangan, bersentuhan dengan masyarakat. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa spesifikasi Bapak itu di mangrove ya. Nah, dari aktivitas di mangrove sendiri, apakah punya basic keilmuan dulu waktu pernah belajar atau memang
apa namanya, rumah Bapak di kawasan mangrove? Kebetulan saya rumah di Pontang, itu, pesisir lah. Oh, pesisir. Ya, di mangrove itu soalnya juga nggak punya ilmu, otodidak aja gitu Oh, berjalan. otodidak. Ilmu turun-temurun ya? Iya, artinya Nah. bukan ditemurin, saya artinya Oh, otodidak, artinya saya belajar pengalaman ya? pengalaman di Iya iya lapangan. iya. Karena tertarik dengan mangrove ini, Pak, kok mangrove ini kayaknya belum ada istilahnya, sebagai penggiatnya gitu, cobalah gitu Mhm kan mhm. kita terjun ke mangrove gitu. Apakah waktu terjun ke mangrove itu, kan tentunya ini ya, kadang kita, tertarik dengan satu hal itu kan ada permasalahan. Apakah memang ada masalah atau memang Bapak ingin, biar bisa berkembang gitu di sana gitu? Waduh, ceritanya pendek kalau cerita Oh, ke sana. pendek. Iya, artinya gini, sementara posisi di tempat kita memang, terabrasi, sangat ini ya, Mmm, tergerus dengan abrasi karena oke. posisi yang di kecamatan saya ini setiap tahun berkurang nih empang nih, tiap tahun bertambah berkurang, Mhm artinya mhm. air makin masuk. Wah, ini saya berpikir nih kalau nggak ada mangrove seperti apa, makanya saya Iya iya iya. terinisiatif, dengan cara saya gimana cara untuk, bagaimana kita menanam mangrove agar istilahnya mengurangi abrasi, seperti itu. Mhm. Nah, kan tadi ya untuk mengurangi abrasi, kemudian, tentunya kan nggak bisa bergerak sendiri ya. Iya betul, Tadi peran-peran penyuluh itu justru itu ya, ya, bagaimana bisa berdekatan dengan, masyarakat. masyarakat. Nah, gimana waktu awal kan Bapak, orang sana asli, Ya, apakah ada kendala gitu waktu, bersentuhan dengan masyarakat sekitar ba atau ada protes, "Ah ngapain sih lu?" Gitu? banyak sekali kendala di lapangan. Ah, Pokoknya banyak suka dan dukanya itu banyak dukanya. oh Tapi saya gitu. jalan dan enjoy aja sih. Oh, dukanya apa itu, Pak? Dukanya banyak dihina, "Apa sih kayak orang gila," katanya, "orang stres lah," gitu kan, Oh gitu di gitu ya? lapangan, nanam-nanam mangrove apa kegiatannya, nggak ada buahnya, nggak apa gitu, mana Oh, hasilnya gitu. oh Buat gitu. anak istri gitu, ya saya lakuin aja, cuek Iya aja iya gitu, iya. biarin aja lah anjing menggonggong, kafilah Lalu berlalu. nah tadi ya, artinya proses itu kan nggak sebentar, Betul, panjang ya, dari proses Bapak tadi memperkenalkan artinya aktivitas pribadi, kemudian juga belum terlibat banyak masyarakat yang, ikut terlibat, itu kan proses yang, apa, tidak sebentar ya. Nah, bagaimana respon masyarakat saat, apa namanya, tahu gitu, oh ternyata sudah mulai menerima manfaatnya itu sejak, mulai pas momennya itu seperti apa? jadi gini, masyarakat tuh memang, sekarang nih perlu instan ya, perlu Mhm, pembuktian. Ketika kita nanam apa sih fungsinya, nah iya, itu lama-lama kita menanam mangrove prosesnya panjang, Pak. Artinya mhm, nanam mangrove begitu nanam, setahun nggak kelihatan, sampai mmm, 2 tahun aja segini pohon mangrove iya tuh. iya iya iya, Jadi proses sampai tinggi itu 15 tahun, tanya Pak heeh, Kasrul kalau bertanya gitu kan. iya 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 Nah iya, itu, jadi akhirnya juga, oh ternyata pohon mangrove ini membantu mengurangi abrasi. Ketika ada pohon mangrove yang udah berapat-rapat itu otomatis mengurangi, istilahnya, abrasi yang empang itu gitu. mmm, Terus masyarakat ketika ditanam di empang itu ngamuk juga, "Kenapa empang dikasih, pohon mangrove Colocasia boviseri," katanya, "lama-lama mengganggu. Tiap kita mau ngelumpur istilahnya pada ini kan ngeganggu, lama-lama ketika tumbuh besar, oh ternyata adem, di situlah banyak biota, hewan untuk tumbuh berkembang," gitu. oh iya. Nah, tadi kan kalau dari sisi ekologi ya, artinya, abrasi kemudian juga tanaman semakin banyak. Kalau dari sisi ekonomi sudah menambah manfaat belum ke masyarakat? Sementara masyarakat ini kalau unsur ekonomi ya, sesignifikan, pelan-pelan sudah paham. Kan kita setelah kita menanam mangrove, masyarakat tuh berpengaruh, kita dilirik oleh pihak CSR, perusahaan. Perusahaan Perusahaan. juga hampir rata-rata ketika ada CSR, ini potensi nih untuk dikembangkan untuk, mengurangi abrasi. Setiap tahun itu rata-rata lebih dari 2 bahkan 3 sudah Mmm, berkontrak, semenjak 2018 sampai sekarang tuh, dari mulai pertama 1.000, 2.000 sampai 3.000, terus ada 3 CSR, iya pertama iya, PT LBE yang dari mhm mhm. Cilegon, PLN, PLTU juga ada lagi perusahaan yang dari ini juga, Jawa 7 juga. Berarti semua kegiatan-kegiatan itu dikelola masyarakat di sana ya? Ya, dengan kelompok kita gitu. Dengan Jadi kelompok? merasakan masyarakat, oh berarti yang kelompok-kelompok terutama ya ada kegiatan, Pak saya berikan ini ya, nih, insentif sekian, kita open ini aja secara ini, tidak ada ditutupi gitu, makanya Oh, sama-sama ada HOK-nya juga diberikan semua berarti gitu. dari sisi kelembagaan juga masyarakat sudah terbentuk atau, Bapak langsung ini sendiri kelompok tani hutan atau Semenjak dalam bentuk yang lain? Semenjak 2018 kita udah pelan-pelan membentuk kelompok KTH, Oh yang sudah KTH. ini artinya kan kita wadah dan saat itu juga kita berlegalitas lah gitu kan, biar Mhm ada apa-apa kan mhm. kita, oh berarti ini. Ketika sudah ada legalitasnya juga perusahaannya melirik, wah ini, Resmi perusahaan gitu ya? resmi ya, artinya ketika sudah ada legalitasnya,
ketika perusahaan juga istilahnya melihat perkembangannya 2 tahun ada, dilihat, oh itu berarti kontinuitas ada gitu. Nah, ya menarik Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Ini menarik ya obrolan kaitan dengan apa namanya silvophisery ini kan di mangrove ya, artinya banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, tentunya masih banyak hal yang kita ingin korek sebenarnya ini Pak. Mungkin dari kelembagaannya waktu awal seperti apa bisa terbentuk, kemudian apa namanya bisa bertambah atau tidak, apa namanya kelompok tani atau hanya itu aja gitu. Ya lembaga emang sudah terbentuk, tapi saat itu kita juga baru 2 kelompok, tapi saya fokus ke kelompok yang 2 itu juga kita continue dan intent. Alhamdulillah dengan di samping kita menanam mangrove, kita penyemaian Pak. Oh, Penyemaian ini penyemaian. adalah kita mulai pertama 3.000 sampai sekarang mencapai 50.000, bahkan pihak KLHK pun dengan program 2020 bibit dari kita. Sampai mencapai dalam 1 tahun itu 100.000 bibit 100.000 pohon mangrove. bibit pohon. Ya kita ngejualnya nggak sih banyak-banyak, cuma 2.000, enggak, saya nggak ngambil untung waktu itu, cuma kelebihan dikit doang itu. Nah itu, iya. Berarti kelebihan dikit Ya itu itu, biar namanya berkah gitu. oh iya, Dan iya. untung dulu yang kelebihan dikit itu untuk anggota-anggota yang Anggota, kebagian iya gitu, iya iya. iya. Nah, terkait dengan tadi itu kan sudah aktivitas kegiatan dan apa namanya rutinitas kelompok tani ya, kegiatan untuk apa namanya menjaga mangrove. Nah, dari sisi kapasitas sendiri, kan tentunya kelompok tani itu butuh ilmu, kemudian butuh nanti ada produk-produk yang lain. Nah, bagaimana pelatihan, support pelatihan ini dari mana, Pak? Alhamdulillah dengan kegiatan ini dari pihak dinas pun mensupport, artinya di samping mangrove ini ada buah yang kita manfaatkan, di antaranya yang dibikin dengan sirup juga itu Oh, ya, sirup juga ya? ada itu dari buah mangrove. Kemudian ada yang satu lagi kopi. Oh, Ini kopi. andilan katanya. Oh, Kopi apa kopi katanya? mangrove ya? Ya kopi mangrove dari itu namanya yang apa ya, pentil namanya tuh ya, itu Oh, di iya, iya. ini dipotong atau di ini Heeh. diuret jemur jadilah kopi tuh. Iya, Karena iya. kita belum istilahnya izin POM ya, sementara untuk lokal Oh, aja. untuk lokal Dicoba ya. dengan kopi itu, begitu minum besoknya rada pusing juga tuh. Uji klinisnya belum Iya ya? iya kayaknya mungkin campuran garam apa gitu, kayaknya Oh, iya khawatir iya saya iya. kebanyakan ini minum takutnya mabok gitu kan, Iya gitu iya doang. iya. Nah, peran ini Pak, saya mungkin karena kami dari Balai Pelatihan LHK Bogor ya, sejauh mana keterlibatan misalkan tadi kontribusi BPLHK Bogor selaku unit satker yang bergerak di pelatihan, apakah pernah melakukan pelatihan ke sana? Alhamdulillah Pak, kalau nggak salah tahun 2023 kebetulan 2023. Bapak Oik atau Pak Ah, Olik ini memberikan materi kepada semua kelompok-kelompok kita, jumlahnya 40 orang, alhamdulillah. memberikan materi tentang silvophysary seperti apa, model-model yang istilah penanaman mana model seperti apa. Alhamdulillah Ah, kita dapat ilmu lah. Dan sampai ah. sekarang masih terngiang-ngiang di Pak topik itu. Ilmunya gitu hasilnya gitu, bermanfaat Dan insyaallah. kalau mungkin nanti ke depan kira-kira butuh support apa lagi terkait Ya dengan pengembangan kapasitas atau pemasaran produk seperti apa kebutuhannya? harapan dari kami kelompok terus Pak kontinuitas dari BPADLK ini memberikan ilmu kepada kita, kita pun ngajukan program untuk apa yang perlu dilatih untuk anggota kita karena memang saya ini bukan berarti karena butuh ilmunya, ketika Ya. ilmu yang diajar Pak Holik itu kita terapkan ya alhamdulillah. Manfaatnya di samping itu dengan silvophysary kan di empang-empang juga artinya dengan udangnya bagus gitu kan Wah, iya itu. iya. Ke depan mungkin programnya yang lebih apa gitu kira yang menarik artinya biar manfaatnya ke masyarakat Iya atau iya ke iya. kelompok kita gitu. Heeh. Oke, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan tentunya masih banyak informasi, pengalaman dan apa pengetahuan yang ingin kita dapatkan. Tapi saya rasa karena waktunya juga ini dan biar bisa berseri ya, biar ketemu dengan Pak Huja lagi, Iya. kita bisa ketemu di lain kesempatan, Iya, Pak. Mudah-mudahan nanti baik. bisa kita korek lagi lebih dalam Iya. bagaimana pengembangan apa namanya hutan mangrove, kemudian penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas petani. Nah, barangkali ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir di podcast kita? Baik, buat motivasi kepada teman-teman ataupun PKSM yang bergerak apapun, baik di mangrove apapun di perhutanan sosial, kalau kita bekerja dengan ikhlas, apapun kita laksanakan, kita nggak usah berpikir apa-apa. Kalau kita niat, fokus bekerja, rezeki akan datang sendiri. Siap. Luar biasa. Oh. Jangan mengharapkan honor ya, berapapun honor 1 juta diterima aja insya Allah. Iya. Walaupun udah telat tapi dalam hati dongkol, paling nanya ke apa gitu. Luar biasa. Tapi yang penting ikhlas dulu ya. Insya Allah ketika ikhlas berbuah lah gitu kan. Itu nikmati aja. Ya, baik Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, ini kita obrolan yang menarik dan saya rasa ini
merindukan ya. Nanti kita obrolan dengan Pak Huja, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan di tempat yang lain kita bisa menggali lagi informasi dan pengalaman dari beliau, bagaimana beliau mengelola mangrove dan bisa mengelola masyarakat di sekitar. Terima kasih Pak Huja. Tiap tutup nanti ada pesan, kalau bisa setiap bulan ngadain itu enak gitu. Cocok. Pesan sponsor katanya tiap bulan bikin pelatihan supaya terus meningkat. Tapi orangnya beda-beda, jangan itu juga. Orang nantinya. beda-beda. Baik, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, kita berjumpa kembali nanti di kesempatan lain waktu dan kesempatan di tempat yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, di-share ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih.